Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali menjumpai Anda kembali di Lintas Banua Sepekan, edisi Ahad 19 Maret 2023. Tentunya bersama saya Emra Nahar akan kami sajikan serangkaian informasi menarik untuk Anda dan inilah informasi selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali jumpa kita kali ini ditarget mampu memasok air minum 60.000 rumah tangga di 5 kabupaten kota, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Baritokuala, dan Tanah Laut. Sistem penyediaan air minum SPAM Banjar Bakula diresmikan Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, salah satu daerah penerima manfaat SPAM Banjar Bakula, Bupati Tanah Laut Sukamta menyambut gembira dan sangat bersyukur dengan dibangunnya instalasi pengolahan air minum regional ini. Di mana pemirsa pasalnya kini warganya sudah bisa menikmati air bersih yang aman dan layak, terutama di 2 kecamatan yang sejak zaman batu belum teraliri air bersih. Usai menghadiri istighosah di Kabupaten Tabalong, Presiden RI Joko Widodo kembali tiba di Banjarbaru untuk meresmikan sekaligus melihat secara langsung sistem penyediaan air minum Banjar Bakula yang berlokasi di Kelurahan Loktabat Utara. Setibanya di lokasi, didampingi Gubernur Kalsel, Sahbiri Nur, dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, Jokowi langsung meninjau sistem penyediaan air minum tersebut. Dalam sambutannya, Jokowi menyebut SPAM Banjar Bakula ini dibangun dengan anggaran cukup besar, yakni 787 miliar rupiah. SPAM Banjar Bakula ini mampu memasok air minum 60.000 rumah tangga di 5 kabupaten dan kota, meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Baritokuala, dan Kabupaten Tanah Laut. Jokowi juga menyebut suplai air yang diolah di SPAM Banjar Bakula berasal dari Sungai Riam Kanan sepanjang lebih kurang 20 km. Untuk Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Baritokuala, Kabupaten Tanah Laut, semuanya akan disediakan dari sistem penyediaan air minum, dan ini airnya diambil dari Sungai Riam Kanan. Ada yang tahu? Sungai Riam Kanan ditarik dari sini. Ini berapa kilo, Bu ya? Kira-kira 20 km dari sini. Bawa ke sini, diolah bersih, baru disuplai ke rumah tangga yang kurang lebih 60.000. Sementara itu, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dina Kusumastuti mengatakan, pembangunan SPAM Banjar Bakula dibangun secara bertahap sejak tahun 2014 sampai 2021. SPAM Banjar Bakula memiliki 2 instalasi pengolahan IR, memiliki 2 instalasi pengolahan air dengan kapasitas masing-masing 250 liter dan 500 liter per detik, sehingga total ada 750 liter per detik. Yang tahap pertama 2014, tahun kedua tadi saya jelaskan di tahun 2020, ya selesai di tahun 2021, kemudian kita serah terimakan, ya baru bulan Juni yang lalu tahun 2022, ya. Nah ini sudah dimanfaatkan selama 6 bulan dan alhamdulillah. Anggarannya kalau di total ini adalah kegiatan yang terintegrasi, ya terintegrasi, tidak hanya duitnya APBN pusat saja. APBN pusat itu juga dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, ya itu dari intake, kemudian pipa transmisi sepanjang 20 km, ya itu sekitar 400-an. Kemudian dari ini IPA-nya, IPA yang pertama 250 liter per detik sama 2 kali 250 liter per detik, totalnya itu sekitar 152, ya. Kemudian dari APBD Tanah Laut juga ada sharingnya, ya kan. Kemudian dari provinsi ada sharingnya juga, ya kan. Kabupaten Banjar juga ada sharingnya juga. Kalau di total itu sekitar 700 miliar, tapi untuk 5 provinsi dan 750 liter per detik. Itu dari awal, Bu ya, dari 2014 itu? Iya. Sampai Muhail, Banjar TV.
diolah bersih baru disuplai ke rumah tangga yang kurang lebih 60.000. Peresmian spam Banjar Bakula oleh Presiden Joko Widodo ternyata juga membawa kegembiraan bagi siswa-siswi sekolah dasar di Kota Banjarbaru yang saat itu terlibat dan turut menyaksikan rangkaian kegiatan peresmian. Betapa tidak, di sela-sela peresmian, orang nomor 1 di Indonesia itu secara spontan melontarkan beberapa pertanyaan terkait spam Banjar Bakula hingga disambut antusias ratusan siswa. Praktis, bagi siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, langsung mendapatkan hadiah berupa sepeda. Di antara ratusan siswa yang berhasil mendapatkan sepeda dari Presiden RI, yakni atas nama Erina Ramadhani, yang mengaku sangat senang meskipun dalam menjawab pertanyaan sempat terbata-bata lantaran merasa gugup. Ini untuk mensuplai 5 kabupaten dan kota. Sebutkan, tunjuk jari. Kenalkan dulu nama. Nama Erina Ramadhani. Erina, ya. Untuk mensuplai kota dan kabupaten mana? 1. Banjarmasin. Banjarmasin. 2. Banjarbaru. 3. Kabupaten Banjar. 4. Tanah Laut. 5. Riam Kanan. Barito Kuala. Barito Kuala, ambil sepeda. Agak tersendat jawabnya atau lancar aja tadi? Sendat. Kenapa jadi tersendat? Gugup atau apa? Gugup. Gugup. Dari sekolah mana? SDN 3 Pamen Banjarbaru. Diketahui, dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan, selain meresmikan spam Banjar Bakula, Presiden RI juga terlebih dahulu menghadiri istighosah dan doa bersama Robitah Melayu Banjar di Kabupaten Tabalong. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur melalui Sekda Prof Kalsel mendorong seluruh kabupaten kota di Kalsel segera memiliki mall pelayanan publik sebagai salah satu upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Gubernur Sabiri Nur atau Paman Birin melalui Sekda Prof Roy Rijali Anwar menyerahkan penghargaan pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan sakip kepada pemerintah kabupaten kota di Aula Idham Khalid Banjarbaru 9 Maret lalu. Paman Birin dalam sambutannya mengapresiasi komitmen Bupati Wali Kota dan jajarannya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Pasalnya, kualitas pelayanan publik yang baik akan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan reformasi birokrasi menurutnya dapat mempercepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan serta mengurangi hambatan birokrasi. Untuk itu, Paman Birin juga mendorong agar seluruh kabupaten kota di Kalsel memiliki mall pelayanan publik sebagai salah satu upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Diketahui saat ini di Kalsel baru ada 5 daerah yang memiliki mall pelayanan, yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru. Kita berharap daerah, khususnya kabupaten kota yang nilainya masih bisa ditingkatkan dan tetap ditingkatkan, kita pemerintah daerah siap memberikan organisasi. Dan juga kita berharap bagi kabupaten kota yang belum membuat mall pelayanan publik agar segera membuat mall pelayanan publik, karena ke depan tahun ini mall pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian. Adapun peringkat terbaik kategori reformasi birokrasi diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan, disusul Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Balangan. Sedangkan peringkat terbaik kategori akuntabilitas kinerja kembali diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peringkat berikutnya disabet oleh Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Tabalong. Kemudian peringkat terbaik kategori pelayanan publik atau MPP secara berurutan diduduki oleh Kabupaten Tabalong, Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut. Muhail, Banjar TV. Beralih ke informasi lainnya, guna memastikan ketersediaan bahan pokok dalam posisi aman dan tercukupi jelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Satgas Pangan Kabupaten Banjar melaksanakan pantauan ke pasar tradisional dan gudang beras di Kabupaten Banjar. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banjar bersama Satgas Pangan melaksanakan pemantauan stok barang di beberapa titik di Kabupaten Banjar.
Kegiatan diawali pemantauan ke gudang PT Sungai Budi di Jalan Gubernur Subarjo Lingkar Selatan yang merupakan distributor minyak goreng, gula, dan tepung. Turut serta dalam pemantauan ini Kepala DKUM PP Banjar I Gusti Made Suryawati, unsur Satgas Ketahanan Pangan, serta perwakilan Kodim 1006 dan Polres Banjar. Marketing Supervisor PT Sungai Budi Anton mengatakan, stok barang untuk wilayah Kalsel aman hingga Lebaran Idul Fitri, sementara untuk harga masih dalam kisaran normal. Kalau minyak rata-rata kebutuhan kita tiap bulan sekitar 26.000 karton. Untuk saat ini kita siapkan sekitar 50 ribuan karton. Kalau harga sendiri Pak, untuk dijual ke pasaran nantinya berapa itu Pak? Kalau untuk rata-rata minyak goreng per liternya 16.000 sampai dengan 16.500. Untuk gula sendiri per piece per kilo itu 13.500 untuk gula kemasan. Untuk gula yang sak kita patok per kilonya 12.800. Hal senada juga disampaikan Operasional Manajer PT Garuda Wisnu Amerta Ahmad Mujiono bahwa stok minyak goreng dalam 3 bulan ke depan masih aman dan dipastikan tidak kadaluarsa. 3 bulan ke depan cukup, produksi di Kota Baru juga ready aja Pak, nggak masalah untuk stok menjelang puasa dan hari raya. 3 bulan ke depan aman Pak. Untuk harga sendiri Pak, untuk dipasarkan ke pasar-pasar, ke toko-toko tuh gimana Pak nantinya Pak? Untuk harga minyak alif, harga per kartonnya 193.000. 1 liternya 16.500 Pak. Untuk di pasar itu pun ada diskon, untuk pengambilan tertentu ada diskon Pak. Jadi di pasar seharusnya tercipta 16-17 lah Pak untuk minyak alif. Untuk kadaluarsanya ada nggak Pak? Kadaluarsanya ada 2 tahun ke depan kadaluarsanya Pak. Monitoring juga dilaksanakan ke penggilingan padi sumber usaha tani yang ada di Desa Tambak Sirang Laut, Kecamatan Gambut, guna mendapatkan data ketersediaan beras khususnya jelang Ramadan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, usai jeda kami hadirkan Siring Kuranji di Cempaka jebol. Informasinya hadir sesaat lagi.